Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua, yaitu pada pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor di kelas 12 TBSM, yaitu masih pada materi pemeriksaan dan perbaikan sistem injeksi. Sebelum melakukan pembelajaran, sedikit kita ulas kembali guna untuk mengingat tentang pembelajaran yang kita bahas sebelumnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan kekurangan dan kelebihan dari fuel injection. Baik, di sini akan sedikit dijelaskan kembali tentang kekurangan pada sistem FI. Untuk yang pertama yaitu kurangnya tenaga ahli yang menangani dari teknologi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kurang responsif. Yang ketiga sensitif terhadap benturan atau guncangan. Kemudian yang keempat adalah sensitif terhadap kelistrikannya. Kemudian yang terakhir adalah sensitif terhadap kondisi bahan bakar. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan perbedaan antara sistem injeksi dengan sistem bahan bakar konvensional. Baik, akan dijelaskan. Untuk yang pertama dari sistem injeksi, yaitu masuknya bahan bakar ke dalam ruang bakar karena adanya tekanan atau penginjeksian, tentunya yang berasal dari komponen fuel pump menuju ke injektor. Sedangkan untuk sistem bahan bakar konvensional, di mana masuknya bahan bakar ke dalam ruang bakar karena adanya hisapan atau kevakuman yang berasal dari pergerakan piston. Baik, kita masuk ke dalam materi. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang komponen sistem injeksi. Di mana untuk komponen yang pertama yaitu tentang fuel pump atau pompa bahan bakar. Di mana fungsi daripada fuel pump atau pompa bahan bakar yaitu untuk mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi menuju injektor. Di mana tekanan bahan bakar harus sesuai dengan yang dipersyaratkan atau disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan, di mana tugas ini dibebankan kepada regulator atau fuel pressure regulator yang terintegrasi dengan fuel pump atau fuel pump modul. Untuk selanjutnya yaitu komponen yang terdapat pada fuel pump. Untuk yang pertama adalah fuel pressure regulator, di mana berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar dalam sistem aliran agar tetap stabil. Ini adalah gambar dari komponen fuel pressure regulator. Kemudian untuk yang kedua yaitu komponen electric fuel pump atau biasa disebut dengan Rotax, di mana komponen ini berfungsi untuk menggerakkan impeller. Ini adalah gambar dari impeller yang terdapat pada fuel pump untuk menghisap bahan bakar dari fuel tank. Di mana komponen electric fuel pump atau Rotax ini juga rentan terhadap air ataupun kotoran yang terdapat di dalam fuel tank atau tangki bahan bakar. Kemudian untuk yang ketiga yaitu komponen fuel suction filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran bahan bakar di dalam fuel tank atau tangki bahan bakar.
Ini adalah contoh dari komponen fuel suction filter, di mana untuk yang sebelah kanan ini adalah fuel suction filter yang perlu dilakukan penggantian, dan ini adalah contoh yang sebelah kiri dari komponen fuel suction filter yang baru. Dan selanjutnya yaitu tentang troubleshooting atau kerusakan pada komponen fuel pump. Untuk yang pertama yaitu tentang permasalahan yang umum. Untuk yang pertama yaitu motor susah untuk dinyalakan. Kemudian yang kedua yaitu suara dengungan dari fuel pump melemah pada saat kunci kontak di-on-kan. Selanjutnya, untuk kemungkinan penyebabnya, secara umum biasanya adalah fuel pump tidak bekerja dengan baik. Dan untuk komponen yang perlu dilakukan pemeriksaan, untuk yang pertama yaitu dari electric fuel pump atau Rotax. Biasanya pada komponen ini terjadi keausan. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan pada fuel suction filter. Nah, di sini biasanya komponen tersebut terlalu banyaknya kotoran yang menumpuk, sehingga kinerja dari fuel pump tidak maksimal. Kemudian untuk solusinya yaitu periksa dan ganti bila perlu. Untuk selanjutnya yaitu perawatan komponen fuel pump. Untuk yang pertama yaitu lakukan penggantian fuel suction filter secara berkala. Secara umum proses penggantian yaitu antara 25 sampai 30.000 km atau lebih tepatnya sesuaikan dengan spesifikasi dari tiap-tiap tipe kendaraan. Kemudian selanjutnya jangan membiarkan volume bahan bakar di dalam tangki seringkali untuk kosong. Hal ini nantinya akan memicu karat dan kotoran yang ada di dalam fuel tank atau tangki bahan bakar. Dan untuk pertemuan berikutnya yaitu pada pemeriksaan dan perbaikan fuel pump dalam praktikum, silahkan difahami langkah-langkah kegiatan tersebut dengan panduan seperti pada link yang telah disediakan. Tetap semangat belajar dan sukses selalu.